Hari ini kita dari tim pencari fakta, jadi secara independen masyarakat. Kenapa namanya? Inspirasi daripada banyaknya rekan-rekan advokat yang meminta ingin dibentuknya tim pencari fakta. Jadi hari ini kita tim pencari fakta independen dan yang diketuai oleh Profesor Elsa Sarip telah mencari bukti-bukti dan mengumpulkan bukti-bukti. Pada hari ini kita melaporkan dengan pasal obstruction of justice, keterangan palsu, dan terkait dengan dugaan identitas ganda. Nah, laporannya tadi sudah diterima, nih bisa dipoto ya. Jadi saya tutup dulu nama-nama terlapornya ini siapa. Oke. Jadi kita melaporkan karena kita menemukan bukti bahwasannya saksi T, ya, saksi T didatangi oleh keluarga terdakwa, terpidana, keluarga terpidana. Dan keluarga terpidana ini atas nama dari keluarga E, ya, mencoba untuk memberikan uang kepada saksi T untuk mengubah keterangannya, ya, agar sesuai dengan apa yang mereka minta, gitu. Terus yang kedua, saksi T ini juga, ya, didatangi oleh oknum pengacara. Gitu. Oknum pengacara ini mendatangi saksi T dan meminta agar keterangannya itu, ya, pada waktu berada di tempat kejadian itu, dia meminta agar saksi T ini tidur di rumah Pak RT. Jadi kita melihat adanya di sini dugaan obstruction of justice, merintangi penyidikan, sehingga ini menjadi bias dan blunder akibat tindakan-tindakan yang dicoba oleh keluarga terpidana, ya, maupun pengacara. Nah, terus yang kedua, kita juga mendapatkan informasi, ya, adanya dugaan identitas ganda. Dan hari ini juga kita telah laporkan. Artinya apa? Di dalam kasus ini semakin rumit karena adanya dugaan obstruction of justice yang dilakukan oleh beberapa pihak. Dan hari ini kita minta untuk diusut oleh pihak kepolisian. Dan saya juga sampaikan kepada Pak Dir, ya, agar mengenai obstruction of justice ini harus dituntaskan agar ini tidak menjadi problematika di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Pak, tadi dugaan kepemilikan KTP gandanya itu maksudnya ada pelaku atau saksi yang memiliki KTP ganda, itu bagaimana? Yang pertama, dugaan identitas ini terkait dengan nama, ya. Jadi kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang Data Perlindungan Pribadi itu dilarang. Nggak boleh. Kalau memang nama kita satu, ya itu aja. Ada sanksi pidana yang mengatur terkait dengan dua identitas nama seseorang. Itu merujuk kepada pihak? Ya, itu. Makanya ini kita simpan dulu, ya, biar nanti Mabes Polri nanti akan menjelaskan terkait dengan laporan kita. Jadi kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Artinya apa? Kita menemukan bukti adanya percobaan suap terkait dengan saksi-saksi ini untuk merekayasa keterangan yang sebenarnya. Kita juga sepakat kalau memang siapapun yang bersalah di sini tangkap dan penjarakan, kan gitu. Tapi jangan coba-coba untuk mengaburkan fakta-fakta yang sudah ada. Gitu. Apabila memang ada yang kesalahan prosedur, seperti kemarin katanya Pak Ibtu Rudiane itu salah melakukan perbuatan ini. Buktinya Propam sudah memeriksa, Irwasum sudah memeriksa, saya mendapat informasi dari Divisi Humas Mabes Polri, tidak ada kesalahan daripada apa yang dilanggar oleh Ibtu Rudiana.
Itu sih. Bukti apa aja yang disampaikan tadi Bang? Buktinya Iya. saat ini kita simpan karena apa? Kita rahasiakan dulu ya, karena dari dalam proses. Buktinya dari Polri. Enggak, ini bukti yang kita peroleh, gitu loh. Artinya kan bukti ini kan sesuai dengan pasal 184 KUHP ada 5. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua surat, yang ketiga petunjuk, yang keempat keterangan ahli, yang kelima keterangan terdakwa. Jadi di antara 5 ini kita telah dapatkan. Makanya kita minta agar obstruction of justice di dalam kasus ini segera dituntaskan agar tidak menjadi opini sesat di tengah-tengah masyarakat. Kita sepakat siapa yang salah di dalam proses ini silakan diproses secara hukum dan kita minta untuk lakukan penindakan tegas. Akan tetapi jangan coba-coba merintangi penyidikan karena ini sangat mengganggu proses hukum yang sedang. Terpidana yang dari pihak saksi T ini, keluarga terpidana siapa yang dimaksud? Saya sudah sebut inisialnya tadi, ya kan? Saya menyebut inisialnya E, gitu, ya. Jadi silakan teman-teman nanti yang mencari. Mungkin ada tambahan dari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Mohon maaf sudah menunggu lama. Saya sebagai pelapor Sabto Wibowo Sutanto Sarjana Hukum, saya melaporkan berdasarkan ada kejanggalan di sini. Kenapa kejanggalan? Seperti yang dibilang oleh penasihat hukum saya tadi, bahwa di sini ada dugaan, bukan dugaan lagi, bahkan di ini ada apa? Dalam putusan bukti kita yang menyuap gitu, menyuap. Dan yang kedua bahwa di sini bahasanya saya meminta kepada Mabes Polri agar memeriksa yang kita laporkan dan oknum pengacara semua yang terlibat semua di situ. Ya. Itu yang kita minta. Itu aja dulu. Iya. Bang, mungkin bisa dielaborasi lagi Bang dengan informasi yang Abang dapat ini, tragedi apa, peristiwa penyuapan ini terjadi kapan? Apakah baru-baru ini atau sudah lama begitu? Nanti kita jawab satu persatu. Jangan semuanya dulu kan gitu. Kalau semuanya nanti kan gak seru. Iya, iya. Yang nanti ini akan kita bongkar gitu. Nah makanya judulnya sini tim pencari fakta. Artinya kita juga mencari fakta dan kita memperoleh adanya fakta berdasarkan bukti yang ada. Maksudnya Oke? tim pencari fakta dari kasus Vina yang dibentuk Pak Hotman Paris atau seperti apa? Ini yang dibentuk oleh advokat juga. Ketuanya Profesor Elsa Sarip. Wakil ketuanya saya. Gitu. Makanya namanya tim pencari fakta. Ini nanti akan kita ungkap aja semua gitu. Iya. Berdasarkan bukti yang kita peroleh. Oke, teman-teman. Ya. Yang mana? Tim pencari fakta ini. Yang namanya tim pencari fakta itu kan independen. Independen artinya itu tidak memihak dari Kemana? keluarga, tidak memihak terpidana, tidak memihak polisi. Artinya kita menyampaikan sesuai dengan fakta yang kita temukan, bukti yang kita temukan, adanya seperti itu. Dan mengapa para pengacara yang diketuai oleh Ibu Elsa Syarif tertarik untuk membentuk tim mencari fakta? Kenapa tertarik mencari apa? Karena kasus ini sangat jelimet sekali gitu loh. Jadi kita perlu membantu baik itu pihak kepolisian, membantu korban dalam mengungkap kasus ini. Karena kita lihat sekarang banyaknya opini-opini yang beredar terkait dengan penanganan kasus ini, yang dibilang narkoba lah, yang dibilang ada keterlibatan dari mantan Kapolri. Ya. Kemarin saya dapat rilis daripada mantan Kapolri yang disebut-sebut itu nggak ada keterkaitan atau keterlibatan beliau itu harus ditindak tegas juga. Artinya jangan juga dalam penanganan kasus ini banyaknya opini-opini ataupun narasi yang sesat sehingga menimbulkan pengkaburan terkait dengan fakta yang sebenarnya. Kita sepakat siapapun yang salah dalam kasus ini dihukum. Baik itu terpidana, keluarga terpidana maupun oknum penyidik yang keliru. Kalau memang salah silakan hukum. Kita nggak ada beban dalam kasus ini. Akan tetapi kita ungkapkan fakta yang ada sesuai dengan bukti. Oke? Bang, Nanti. boleh ditegaskan aja nggak sih Bang, penyuapan ini terjadi pada saat kapan? Persidangan di 2016? Nanti. Nanti. Sudah saya bilang tadi inisial dari untuk- keluarga E. Ya. Saya sebagai pelapor nanti ya. Nanti saya akan lapor ini lagi.